Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Tuti Sulismi, CGP Angkatan 8 dari SD Negeri Giriskar Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 dengan wawancara kepala sekolah. Yang pertama dengan Ibu Tri Kundari SPD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri Giriskar Panggang, dan yang kedua dengan Ibu Supraptini SPD MPD, Kepala Sekolah SD Legundi 1 Panggang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Tuti? Alhamdulillah baik. Selamat pagi Bu. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu untuk melaksanakan kegiatan wawancara pada pagi hari ini. Saya mau mengetahui praktek pengambilan keputusan yang selama ini Ibu lakukan di sekolah. Oh ya, siap Mbak. Oke. Untuk selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih. Selama ini selaku kepala sekolah, saya mengidentifikasi bahwa kasus itu dilema etika atau bujukan moral itu berdasarkan apakah kasus tersebut bernilai benar melawan bernilai benar. Itu kita kategorikan ke dalam dilema etika. Sementara kalau kasus itu ada yang bernilai salah dan salah satunya benar, itu termasuk bujukan moral. Oke, berarti selama ini Ibu mengidentifikasi kasus itu jika benar lawan benar itu adalah dilema etika. Betul. Dan jika benar lawan salah adalah bujukan moral. Ya, oke Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, kita mengambil keputusan di mana itu dua permasalahan yang sama-sama benar, maka kita pertama mengambil prioritas. Kita ada skala prioritas. Skala prioritas berdasarkan satu waktu yang harus segera diselesaikan atau harus segera dilanjutkan ketugasannya. Kemudian yang kedua berdasarkan keberpihakan pada murid. Mana itu yang paling penting untuk kepentingan siswa, maka itulah yang kita dahulukan. Oke, berarti jika ada dua kepentingan atau kasus yang sama-sama benar adalah skala prioritas dan mana yang lebih berpihak pada murid. Oke. Untuk selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau kita sudah menjumpai sebuah kasus ataupun kita ada laporan-laporan dari siswa atau dari guru atau dari masyarakat, maka kita segera merapat ataupun kita berkoordinasi. Kalau permasalahan itu menyangkut warga sekolah secara keseluruhan, maka kita menghadirkan pihak-pihak berkepentingan seperti komite sekolah, perwakilan orang tua murid, dan tentu saja dewan guru. Kemudian kita musyawarahkan, kita ambil keputusan yang tepat dan bermanfaat bagi siswa. Tapi kalau memang keputusan atau permasalahan itu hanya menyangkut internal siswa atau internal sekolah, maka kita secara intern dengan dewan guru bermusyawarah. Kalau kepentingan itu berdasarkan kewenangan kepala sekolah, maka saya meminta arahan atau masukan dari pengawas pembina sehingga bisa menghasilkan keputusan yang tepat. Oke, berarti diidentifikasi dulu ya Bu, itu ada kaitannya dengan eksternal atau internal. Jadi kalau misalkan eksternal kita melibatkan komite, POT, tetapi kalau hanya intern sekolah diselesaikan di sekolah, kolaborasi dengan dewan guru otomatis. Dan kadang kita juga meminta pertimbangan atau saran dari pengawas sekolah yang menyangkut kedinasan. Yang menyangkut kedinasan. Oke, untuk selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif memang musyawarah Bu. Karena musyawarah itu tentu saja mengakomodasi berbagai saran masukan. Dan alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang terbaik. Oke, jadi langkah yang efektif adalah dengan musyawarah. Oke. Ibu, untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, tantangannya yang pertama memang komitmen guru. Komitmen guru berarti harus dia itu mau mengutamakan kepentingan siswanya daripada kepentingan pribadi, misalnya kepentingan misalnya kedinasan tapi yang pribadi. Jadi komitmen guru harus benar-benar
tinggi terhadap kebutuhan siswa. Oke. Kemudian yang kedua waktu ya, waktunya memang sama-sama dibutuhkan, akhirnya memang guru harus mengutamakan itu. Kemudian memang kalau itu menyangkut terkait prasarana-prasarana untuk siswa, maka memang tantangan terhadap pembiayaan. Sehingga kita perlu berusaha mencari donatur-donatur yang sukarela memberikan bantuan untuk kebutuhan siswa. Oke, jadi tantangan yang selama ini dalam pengambilan keputusan adalah komitmen guru ya Bu. Ya, komitmen guru, terus waktu, serta ya, jika kaitannya dengan sarpras pembiayaan dan betul. bagaimana Ibu berusaha untuk mencari donatur-donatur karena tidak semua hal itu bisa dibiayai dari bos Ibu ya. Betul, seperti itu Bu. Oke, untuk selanjutnya Ibu di dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, apakah Ibu mempunyai tata kala atau jadwal, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Tergantung jenis permasalahan Bu. Kalau emang itu permasalahan yang mendesak dan tidak harus memerlukan musyawarah banyak pihak, maka kita dalam waktu itu juga harus berani memutuskan, berani mengambil keputusan. Tapi sekiranya permasalahan tidak begitu harus selesai saat ini, maka kita tetap mengagendakan waktu yang bisa semua pihak dapat berjalan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita musyawarah menghasilkan keputusan yang terbaik. Oke, berarti tergantung kasusnya ya Bu. Ya, kasusnya. Jika kalau harus diselesaikan saat itu juga ya, selesaikan saat itu juga. Tetapi jika masih ada waktu untuk menyelesaikan dan banyak orang yang terlibat, maka kita jadwalkan khusus di mana semua bisa hadir. Oke, terima kasih. Oke, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu, Bu? Ya, ada beberapa pihak, salah satunya adalah intern guru yang senior atau guru yang mumpuni di bidangnya. Kemudian yang kedua dari pengawas pembina, dan yang ketiga dari ketua komite. Oke, berarti dalam hal ini adalah kolaborasi. Ya, Bu, antara dewan guru, komite, sama pengawas pembina itu sendiri. Oke. Oke Bu, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan selama ini? Baik, pembelajaran yang saya ambil bahwa kepala sekolah itu harus siap menghadapi semua kasus, terutama tentang kasus dilema etika. Pertama, harus berani ambil keputusan. Kemudian yang kedua, kepala sekolah harus selalu update terhadap kebijakan regulasi dari Dinas Pendidikan sehingga tidak salah mengambil dasar hukumnya. Kemudian yang ketiga, selalu berkoordinasi dengan intern guru dan juga pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, harus selalu memonitor dan mengevaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Oke, jadi pembelajaran yang bisa Ibu ambil adalah bahwa kepala sekolah itu harus berani mengambil keputusan, selalu mengupgrade kaitannya dengan regulasi, terus selanjutnya berkoordinasi dengan pihak sekolah, rekan guru, pengawas pembina, dan komite, dan yang terakhir selalu mengadakan evaluasi nih, apa yang telah diambil, apakah sudah benar atau belum. Seperti itu ya Bu? Ya, seperti itu Bu. Oke, terima kasih Bu untuk waktunya kali ini. Ibu telah menjelaskan banyak sekali kaitannya praktek pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan selama ini. Terima kasih. Sama-sama Bu Putri, sukses untuk kedepannya. Amin. Selamat pagi Bu. Amin. Assalamualaikum Bu Prapti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prapti sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan pada pagi hari ini. Saya bermaksud ingin melakukan wawancara dengan Ibu kaitannya dengan praktek pengambilan keputusan yang Ibu lakukan di sekolah Ibu. Iya, monggo silakan. Oke Bu Prapti, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Ya, selama ini yang saya lakukan bahwa dilema etika itu adalah suatu kasus di mana kedua-duanya benar. Kemudian untuk dilema moral itu suatu kasus di mana yang satu benar dan yang satu itu berhadapan dengan hukum, artinya berhubungan dengan hukum seperti itu. Jadi untuk yang dilema etika itu benar lawan benar, kalau untuk yang bujukan moral benar lawan salah. Ya. Oke Ibu, selama ini
bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang saya lakukan selama ini bahwa yang pertama saya identifikasi dulu permasalahannya, kemudian mengumpulkan bukti-buktinya, kemudian siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut, sehingga akan mendapatkan pemecahan masalah atau solusi yang terbaik untuk kedua-duanya. Artinya tidak ada yang dirugikan seperti itu. Berarti identifikasi dulu Ya, masalahnya apa, ya. siapa yang terlibat. Betul, kemudian- identifikasi dulu siapa yang terlibat, kemudian ya, seperti itu. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, tentunya langkah yang kami lakukan adalah dengan mengumpulkan melalui rapat dewan guru, kemudian saya mengajak teman-teman juga untuk membicarakan masalah tersebut dengan tujuan untuk memberikan saran atau masukan sehingga keputusan yang diambil nanti akan tepat gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan, dan juga mungkin tergantung masalahnya kita juga bisa melibatkan komite ataupun pengawas juga terkait dengan meminta saran dan masukan. Jadi tergantung masalahnya seperti apa. Oke, berarti kolaborasi Iya, musyawarah berkolaborasi, baik iya. itu dengan rekan guru, komite maupun dengan pengawas pembina. Betul, iya, iya. Oke Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, yang saya anggap efektif yang saya lakukan adalah tentunya dengan musyawarah mufakat itu. Ya, jadi berkolaborasi untuk mendapatkan musyawarah mufakat sebelum kita mengambil keputusan. Oke, berarti yang paling efektif adalah musyawarah mufakat. Ya, ya. Oke Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang pernah saya alami, yang pertama adalah bagaimana kita bisa mencari solusi terbaik terhadap permasalahan dengan tidak merugikan salah satu pihak. Kemudian yang kedua, tentu saja itu membutuhkan kerjasama dan dukungan positif dari warga sekolah terkait dengan apa yang kita putuskan, dan juga bagaimana kita bisa mencari waktu yang tepat untuk penyelesaian permasalahan tersebut dengan secepat mungkin dan sekecil mungkin resiko. Oke, berarti tantangannya adalah mencari keputusan yang terbaik Ya. tanpa merugikan Kedua belah pihak. Ya. Oke Ibu, ketika menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, apakah Ibu mempunyai tata kala atau jadwal tertentu, atau Ibu langsung menyelesaikannya pada saat itu juga? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, terkait dengan penyelesaian masalah yang saya lakukan di sini bahwa segala permasalahan itu secepat mungkin bisa selesai, sehingga yang pertama adalah kita kumpulkan dulu guru, kemudian kita bicarakan dulu permasalahan yang ada, bersama-sama mencari solusi, sehingga jangan sampai permasalahan itu menjadi melebar kemana-mana yang artinya akan menimbulkan permasalahan baru. Jadi permasalahan itu saya selesaikan saat itu juga, dan itu bersifat insidental, tidak ada tata kala atau prosedur atau yang terjadwal seperti itu. Oke, jadi secepat mungkin ketika ada permasalahan langsung diselesaikan. Ya, agar tidak melebar kemana-mana. Ya, agar tidak melebar kemana-mana. Oke, jadi tidak terjadwal ya. Tidak insidental. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, tentu saja banyak faktor. Yang pertama bahwa yang faktor pertama adalah dukungan dari dewan guru atau warga sekolah terkait dengan pengambilan keputusan, kemudian juga berkolaborasi dengan komite dan atau stakeholder yang ada di lingkungan sekolah supaya kita mendapatkan solusi yang terbaik dan permasalahan segera dapat diselesaikan. Oke, jadi selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu adalah rekan-rekan guru, Ya. komite dan seluruh stakeholder dalam Ya, sekolah itu. betul sekali. Oke Ibu, dari semua yang tadi Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan yang selama ini Ibu lakukan? Ya,
bahwa tentunya setiap orang itu punya permasalahan dan segera diselesaikan, dan yang penting juga adalah bagaimana orang yang bermasalah itu mau mengakui kesalahan, kemudian mencari solusi yang terbaik untuk eh, men- em, apa namanya menyelesaikan masalah tersebut, dan juga tentunya kolaborasi itu sangat penting dalam pengambilan keputusan terkait dengan menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah, dan juga bahwa solusi terbaik itu harus kita cari yang betul-betul eh, mencari sekecil apapun resiko yang akan terjadi. Oke. Seperti itu. Oke, jadi pembelajaran yang bisa Ibu ambil adalah bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan harus diselesaikan dengan cepat mungkin dan harus mengakui Iya. kesalahannya itu apa. Setelah itu kolaborasi adalah hal yang sangat penting Iya. dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Iya. Mencari solusi yang terbaik dengan meminimalisir resiko dari Nah, keputusan yang diambil. Ya, makanya kekeluargaan, musyawarah mufakat itu menjadi landasan yang pertama, landasan yang sangat penting seperti itu. Oke, Ibu, terima kasih atas wawancara kali ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di waktu-waktu mendatang. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu Yeay. Prati.